Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bu Fitri dan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, silahkan seperti biasa kalian berdoa dulu sebelum mulai belajar. Mudah-mudahan dilancarkan, semuanya dibarokahkan dan kita sekarang akan langsung aja belajar matematika. Lanjutin teorema yang kemarin tuh baru sampai teorema 6. Oke, jadi ada berapa sih teoremanya? Ada 9. Oke, jadi saya jelasin 3 soal lagi ya. 3 soal. 3 teorema lagi. Oke, nomor 8. Oke, kita langsung aja kalau begitu. Jadi teorema. Kok 8? Abis 6? 7 ya? Sorry. Jadi teorema yang ke-7 itu kan kalau misalnya yang teorema ke-6 itu kan perkalian ya. Jadi kalau misalkan kita flashback, yang ini kan nggak ada X-nya, ya. Terus yang ini ada X-nya. Terus yang ini ada angkanya. Terus di sini ada apa? Pertambahan, ini pengurangan. Terus kalau nomor 6 itu perkalian. Nah, perkalian lawannya adalah pembagian. Jadi kita akan lanjut di teorema 7 itu tentang pembagiannya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya limit X mendekati 2 dari fungsi misalnya, dari fungsinya adalah 2X plus 2 dibagi dengan X plus 1. Nah, ini tuh secara teorema dan konsep sama aja kayak kita itu bikin limit X mendekati 2 dari 2X plus 2 itu dibagi dengan limit X mendekati 2 dari X plus 1. Nah, ini secara konsep banget. Tapi yang lebih direkomendasikan adalah langsung substitusi aja gitu ya. Prinsipnya sama kayak prinsip yang sebelum-sebelumnya udah dijelasin, teorema 1 sampai teorema 6, bahwa prinsipnya langsung aja ganti X-nya jadi yang diminta. Kita tulis ulang. Limit X mendekati 2 dari 2X plus 2 dibagi X plus 1. Berarti kita langsung aja ya. Kalau misalkan bingung kita tulis ulang lagi, kan 2X plus 2 dibagi dengan X plus 1. Nah, kita langsung ganti aja. X-nya itu jadi berapa? Jadi 2. Oke, jadi kalau gitu 2 dikali X-nya ganti jadi 2, ditambah 2, dibagi. Ini kan harusnya X plus 1 ya. X-nya diganti jadi 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4. 4 tambah, itu ya, 4 tambah 2 dibagi dengan 2 tambah 1 adalah 3. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti itu jawabannya. Itu untuk teorema yang ke-7. Lalu teorema yang ke-8 itu kayak gimana? Kalau misalnya teorema ke-8 itu adalah pangkat dan teorema ke-9 adalah akar. Oke, jadi di teorema yang ke-8 itu aturan pangkat. Kalau misalnya saya punya limit X mendekati 3 dari misalnya X plus 5 pangkat 2. Oke. Nah, jadi secara konsep ini sama aja kayak limit X mendekati 3 dari X plus 5 itu dipangkatin 2 gitu. Tapi lagi-lagi saya lebih merekomendasikan langsung substitusi. Mau bagaimanapun keadaannya. Jadi mau teorema keberapapun tetap konsepnya mah substitusi itu kan diganti ya. Jadi langsung aja gantinya. Di sini mintanya 3. Ya udah ganti X-nya jadi 3. Jadi kita tulis limit X mendekati 3 dari X plus 5 pangkat 2. Oke, kita langsung aja. Ini tulis ulang kalau misalnya kalian mau pelan-pelan. Nah, terus X-nya dimintanya adalah 3. Ya udah kita ganti jadi 3. Kalau X-nya dimintanya 10, ya ini jadi 10. Kalau dimintanya sejuta, ya sejuta. Jadi 3 ditambah 5 pangkatin 2. 3 tambah 5 adalah 8, pangkatin 2. Itu adalah 64. Oke, gitu ya. Lalu teorema yang terakhir itu adalah teorema ke-9. Jadi kalau ada pangkat berarti pasti ada akar. Jadi teorema ke-9 itu adalah akar. Jadi kalau misalnya limit X mendekati 1 dari akar pangkat 3 dari
3x plus 2. Nah, kayak gitu. Ini tuh secara konsep sama aja kayak akar pangkat 3 dari limit x mendekati 1 dari 3x plus 2. Gitu ya. Nah, tapi kan lagi-lagi kita pakai substitusi aja. Itu kan secara konsep banget. Jadi supaya ya cukup tahu gitu konsepnya. Nah, ini saya langsung aja ke substitusi. Substitusi. Oke, kita tulis ulang soalnya limit x mendekati 1 dari akar pangkat 3 dari 3x plus 2. Nah, nih kita tinggal boleh ini tulis dulu 3x plus 2. Terus x-nya kita ganti jadi berapa? X-nya ganti jadi 1. Nah, karena di sini mintanya 1. Terus plus 2. Oke, kan ini 3x plus 2. X-nya ganti jadi 1. 3 kali 1. Ini plus 2, sorry. Terus 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti akar pangkat 3 dari 5. Ini kan gak bisa kita pangkatin 3. Ya udah, berarti kayak gini aja jawabannya. Nah, itu ya untuk teorema-teorema yang ada di limit. Nah, kita intinya mah gini, kalau misalkan di limit itu, kita tinggal minta aja, diganti aja. Sama limitnya itu, ini kan kita masih limit tentu. Limit tentu itu adalah si permintaannya di sini adalah angka. Gitu. Memang ada yang bukan angka, ada gitu. Supaya lebih memperlancar lagi, kita sekarang coba jenis-jenis latihan soal ya. Nah, latihan soal ini sebetulnya ada di buku kalian, contoh-contohnya, cuman kita coba bahas satu-satu. Yang pertama itu saya punya limit x mendekati 5 dari 3x min 4. Oke. Yang kedua itu limit x mendekati 0 dari 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 5 dibagi dengan x min 1. Oke, silakan kalian cobain dulu, bisa di pause gitu ya. Nanti udah gitu, kalau misalkan stuck, baru kalian cek pembahasan saya. Nah, di sekarang saya langsung bahas. Ceritanya kalian udah nyoba dulu tuh. Nah, oke, kita bahas ya. Saya mau pakai warna pink. Oke, kita coba bahas. Di sini kan berarti mintanya x-nya itu diganti jadi 5 ya. Kita tulis dulu kan 3x min 4. Terus x-nya itu diminta jadi 5. Oke, berarti kita tulis 3 dikali 5 dikurang 4. Jadi x-nya ganti jadi 5. 3 dikali 5 adalah 15 dikurang 4. Berapa 15 kurang 4? 11. Gampang ya? Terus yang kedua. Oke, yang kedua. Ini gimana? Ya sama, prinsipnya itu sama guys. Jadi ini tulis lagi 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Min 5. Dibagi dengan x min 1. Sehingga kita tinggal langsung ganti aja ya. X-nya itu diminta jadi 0. Nah, jadi ini bentar. Pindahin ke bawah. 3 dikali X-nya jadi 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 5. Dibagi dengan 0 kurang 1. 3 dikali 0, 0 ya. Terus 0 kali 2, 0 juga. Dikurang 5 dibagi 0 dikurang 1, itu minus 1. Berarti ini minus 5 dibagi minus 1. Hasilnya adalah 5. Nah, itu ya. Ada lagi gak? Ada lagi dong. Kita coba contoh soal yang lain. Yang C. Jadi ini contoh soalnya limit x mendekati 3 dari 7. Terus limit x mendekati min 2 dari 4x kuadrat. Yang selanjutnya limit x mendekati min 1 dari 2x min 4x kuadrat. Nah, cobain dulu, nanti disamain sama saya. Nah, jadi karena itu, misalnya ya, kalian udah ngerjain nih. Nah, coba kita samain. Jadi, ini kan nggak ada X-nya ya. Jadi, selama nggak ada X-nya, ya berarti nggak usah diubah apa-apa. Ini tetap 7. Jawabannya 7.
Beres. Tapi untuk soal yang ini ada X-nya. Berarti kalau begitu 4X pangkat 2, artinya 4 dikali X-nya digantinya minta jadi minus 2. 4 dikali minus 2 dikuadratkan. Minus 2-nya dikuadratin, itu 4. Min 2 dikali min 2 itu adalah 4 ya. 4 kali 4, 16. Beres. Terus yang ini gimana? Ya sama gitu ya, berarti X-nya tinggal kita ganti jadi minus 1. Jadi saya boleh langsung ya, 2 dikali berapa? Min 1 dikurang 4 dikali X-nya min 1 pangkat 2. Kenapa kayak gini? Kan ini ya, mintanya 2X min 4X kuadrat. Nah, X-nya itu jadi min 1. X-nya ini juga jadi min 1. 2 dikali min 1 minus 2. Dikurang 4. Nah, ini minus 1 dikali minus 1 itu adalah 1. Jadi min 2, 4 kali 1, 4. Dikurang 4. Punya utang 2, ngutang lagi 4. Ya, berarti nambah utangnya. Jadi 6. Jadi jawabannya minus 6. Sama satu lagi. Satu lagi latihannya. Itu limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 dibagi dengan 2X. Nah, ini gimana? Ya, sama guys. Nih, kan X kuadrat plus 9 ya. Mintanya X-nya itu jadi 4. Jadi 4 kuadrat plus 9 dibagi dengan 2 dikali X-nya minta 4. Oke. 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 9 dibagi 2 kali 4, 8. 16 tambah 9, 25 dibagi 8. 25 diakarin berapa? 5 per 8. Yaudah, berarti jawabannya adalah 5 per 8. Nah, itu ya mengenai limit dengan menggunakan substitusi. Ada lagi nggak jenis contoh soal yang lain? Boleh nih, kita kasih ya. Tadi apa sih poinnya? Lupa F. Berarti sekarang poinnya G. Coba poin G. Itu limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 2X min 3 dibagi dengan X plus 1. Ya sudah, kita tinggal ganti aja X-nya jadi 1. Oke, dikurang 2X. X-nya ganti jadi 1. Kurang 3 dibagi X-nya itu 1 tambah 1 gitu ya. Jadi ini tinggal diganti aja. X-nya jadi 1. Ini kan min 2X gitu ya. X-nya ganti jadi 1, min 3 gitu. 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 1 berarti ini minus 2. Terus minus 3 dibagi dengan 2. 1 kurang 2 berapa? Min 1. Terus ini dikurang 3 dibagi 2. Min 1 min 3 adalah min 4 dibagi 2, jawabannya adalah minus 2. Oke, nah itu penjelasan mengenai limit tentu. Nah, apa asal kalian tahu limit tentu itu nanti ada yang hasilnya ada hasilnya ada gitu ya. Nah, tapi ada juga nanti kondisi yang hasilnya itu 0 per 0 atau misalnya tahingga per tahingga. Nah, maka kalau misalnya kalian menemukan jenis yang seperti ini, nah berarti itu namanya bukan limit tentu, tapi limit tak tentu gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya itu tak tentu, gitu dia akan menghasilkan 0 per 0 atau tahingga per tahingga yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Silahkan dicatat baik-baik. Kalau kalian mau latihan, silahkan dicobain. Cobain ya, cobain. Halaman 8, nomor 1A, D, F. Nah, itu ya. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.